Salam sehat buat semuanya. Kembali lagi kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey. Harvey York tiba-tiba bertemu dengan Kendra Klein, teman Kairi Patel. Dia memintanya untuk bertemu dengan kakeknya, kepala keluarga Klein. Kenapa Preston Klein ingin bertemu dengan Harvey? Bersama gameplay ini, inilah kisah Bang Harvey chapter 5770 sampai 5774. Chapter 5770. Mendengar kata-kata Harvey York, Kendra Klein dan anggota keluarga Klein lainnya yang hadir semua mengernyitkan kelopak mata. Dia benar-benar sangat arogan dan berani mengatakannya di depan pria besar seperti Preston Klein. Apakah dia tidak takut Preston Klein akan langsung marah kepadanya? Tidak ada tembakan resmi. Preston Klein sedikit terkejut, tetapi dia tidak marah. Dia justru menunjukkan tampilan bijaksana. Artinya, kamu hanya melakukan semua yang terjadi akhir-akhir ini hanya dengan sesuka hatimu. Tidak juga. Nada bicara Harvey York sangat tenang. Aku hanya mengambil satu langkah pada satu waktu. Aku melakukannya karena terpaksa. Meskipun aku tidak tahu siapa yang mencoba melawanku, tetapi aku tidak bisa hanya duduk diam dan menunggu kematian kan. Sayang sekali keluarga Klein memang agak tidak berguna. Meskipun Ramona Klein memiliki beberapa keterampilan, tetapi dia terlalu serakah. Meskipun Asher Klein tahu sedikit kapan harus maju atau mundur, tetapi dia tidak bisa melihat dirinya sendiri dengan jelas. Adapun keluarga Klein, kamu tidak bisa membedakan yang benar dari yang salah, dan kamu sudah bertindak sesuka hati. Bagiku tidak cukup, jika hanya berakhir seperti ini. Jika aku benar-benar bergerak, bahkan jika keluarga Kleinmu tidak hancur, kamu masih akan menderita kerugian besar. Preston Klein menyusut, dan kemudian perlahan berkata, artinya, di mata saudara York, semuanya belum berakhir. Jika kamu mau, kamu akan mengambil tindakan kapan saja dan berurusan dengan keluarga Kleinku. Harvey York berkata dengan enteng. Ini bukan kesepakatan. Lagi pula, jika aku ingin menyusahkan keluarga Klein, kamu tidak perlu aku menanganinya dengan sengaja. Aku hanya perlu satu kalimat, dan 4 suku besar di Outskirt akan habis-habisan menyerang keluarga Klein. Bahkan, kuil Aenar akan rata dengan tanah. Tampaknya sulit bagi orang lain untuk menghancurkan apa yang disebut keluarga Klein dari klan Serigala di Outskirt. Menurut pendapatku, itu tergantung pada apakah kamu mau atau tidak. Kelopak mata Preston Klein berkedut, dan tangan kanannya menghantam meja. Harvey York, aku pikir kamu memiliki beberapa keterampilan, jadi aku akan bersikap sopan kepadamu. Apakah kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai karakter? Wajah Harvey York tidak berubah sedikitpun, tetapi menatap Preston Klein dengan ekspresi tenang, dan berkata dengan ringan. Keluarga Klein sama dengan keluarga Hick. Terus terang, kalian berdua adalah keturunan keluarga kerajaan dari klan Serigala di Outskirt. Keluarga Hick adalah keluarga kerajaan, keturunan dari keluarga Klein. Untuk keluarga sepertimu, setelah berkembang di Outskirt selama bertahun-tahun, tujuan utamanya adalah mengembalikan kejayaan keluargamu di masa lalu. Dan ini juga berarti bahwa 4 suku besar di Outskirt yang sekarang sedang bangkit, dan bahkan 3 kuil utama dari Sekte Bumi, perlu ditekan kembali. Sampai batas tertentu, selain keluarga Hikes, keluarga Klein tidak memiliki sekutu nyata di Outskirt. Katakan, seberapa sulit untuk menghancurkan keluarga Kleinmu? Selama ada alasan, pengantar, dan kesempatan untuk membuat 4 suku besar dan 3 kuil utama merasakan ancaman dari keluarga Klein. Keluarga Klein pasti akan dihancurkan. Mata Preston Klein sedikit menyipit, lalu perlahan berkata, kesempatan apa? Katakanlah, aku memberitahu mereka. Harvey York tersenyum. Di antara 9 manik-manik Z 9 mata yang terpenting ada di tangan keluarga Klein. Katakan, pada saat itu, akankah keluarga Kleinmu bertahan atau binasa? Mendengar ini, wajah Preston Klein langsung memucat. Dia tiba-tiba berdiri, menatap Harvey York, dan berkata dengan cemberut. Wah, kamu bisa makan apa saja, tetapi kamu tidak bisa bicara omong kosong. Keluarga Klein kami tidak memiliki Z bermata 8 atau Z bermata 9. Chapter 5771. Benarkah? Harvey York mengangkat bahunya. Jika keluarga Klein tidak memiliki manik-manik Z bermata 9 yang paling penting di antara 9 manik-manik Z utama. Lalu mengapa kamu bekerja begitu keras sampai sejauh ini? Jangan bilang, apakah itu benar-benar untuk membalas budi di Great Wall di kuil Aenar? Ini hanya alasan untuk keluarga Klein kan? Kalau tidak, dalam hal klien keluarga Klein, bagaimana kamu bisa dengan santai terlibat dalam hal seperti itu? Tindakan sewenang-wenang Asher Klein. Apakah kamu pikir aku akan mempercayainya? Lagi pula, Asher Klein bahkan tahu aula panjang umur. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa statusnya di keluarga Klein jelas tidak rendah. Dengan membiarkan anggota klan inti seperti itu mengambil tindakan, jika tidak ada tujuan lain, bagaimana bisa menjelaskannya? Harvey York dengan tidak tergesa-gesa melepaskan kepompongnya, dan menceritakan segalanya tentang keluarga Klein dalam insiden pil nodding. Hal ini tak hanya membuat wajah Preston Klein semakin pucat, namun juga membuat ekspresi Kendra Klein menjadi rumit.
Yang paling penting adalah bahwa dalam periode sensitif ini, kamu membiarkan Kendra Klein mengambil tindakan. Harvey York tersenyum lagi. Ketika aku mengeluarkan manik-manik yang rusak di kantor polisi, keluarga Klein sudah mengenali asal-usul manik-manik yang rusak itu. Jadi, kalian tidak ingin membiarkan aku pergi saat itu. Tapi tunggu sampai semua debu mereda sebelum kamu meminta Kendra Klein mendatangiku. Ini adalah isyarat bergerak dengan cinta dan alasan, tetapi itu tidak dapat menutupi tujuanmu yang sebenarnya di balik layar. Jadi aku punya cukup alasan untuk curiga bahwa kamu sangat tertarik dengan si mata mandala yang aku dapatkan. Jika kamu menunjukkan minat yang besar, bahkan dalam situasi seperti itu, kamu masih ingin mengambil kastanya dari api. Satu-satunya kemungkinan adalah kamu memiliki beberapa hal atau petunjuk penting. Dan aku kira apa yang telah kamu kuasai adalah manik-manik si bermata 9 yang paling penting di antara 9 manik-manik si yang dibuat oleh leluhur sekte bumi yang legendaris. Kalau tidak, hanya untuk menguasai manik-manik si lainnya, mengapa membuat pertarungan yang begitu besar? Mendengar pembicaraan Harvey York yang fasih, ekspresi Preston Klein menjadi semakin serius. Makna mendalam di matanya menghilang, dan apa yang muncul sebagai gantinya adalah keheningan yang sunyi dan tak terkatakan. Setelah waktu yang lama, Preston Klein menghela nafas dan berkata, "Tuan Muda York benar-benar sangat manusiawi. Kamu sudah mengatakan ini. Jika aku masih berpura-pura bodoh, maka aku akan terlalu memalukan." Harvey York menyesap dari cangkir teh dan berkata dengan ringan, "Masuk akal." Preston Klein menyaksikan adegan ini, mengulurkan tangan dan menuangkan secangkir teh lagi untuk Harvey York. "Jika itu masalahnya, aku tidak akan menyembunyikannya. Biarkan Tuan Muda York datang ke sini kali ini karena aku ingin menegosiasikan kesepakatan denganmu. Beri aku manik-manik si mandala. Syaratnya terserah kamu Tuan Muda York, bagaimana?" Mendengar pengakuan ini, Harvey York sedikit terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa Preston Klein tidak akan menyerah pada saat ini. Tampaknya, pentingnya 9 manik-manik si bagi keluarga Klein benar-benar tidak ada bandingannya. Setelah memikirkannya, Harvey York berkata dengan ringan, "Jika kamu menginginkan manik si itu, aku dapat memberikannya kepadamu. Aku tidak menginginkan apapun, aku akan memberikannya padamu secara gratis. Namun, Patria Klein, apakah kamu yakin jika kamu akan mengambil manik si itu? Keluarga Klein, dapatkah kamu menanggung sebab dan akibatnya nanti? 9 manik-manik si, yang bisa membuktikan umur panjang. Ada banyak orang yang berusaha mendapatkan 9 manik-manik si ini. Keluarga Klein memang keluarga terkaya di Outskirt. Tapi itu hanya kaya di Outskirt. Tetapi bagaimana kamu menghadapi karma seperti itu? Apa yang kamu gunakan untuk menanggungnya?" Chapter 5772. Mendengar ini, ekspresi wajah Preston Klein menjadi semakin serius, seolah-olah dia sedang memikirkan makna yang dalam dari kata-kata Harvey York. Setelah waktu yang lama, dia berdiri, menghela nafas dan berkata, "Teman kecil, kamu sudah mengajariku pelajaran. Aku tidak bisa melihat gambaran yang lebih besar selama ini. Faktanya, kita mengutuk diri kita sendiri karena pemikiran kita juga. Jika kami menggunakan fondasi keluarga Klein untuk secara paksa campur tangan dalam hal 9 manik-manik si, hasil akhirnya pasti akan menjadi kehancuran bagi keluarga Klein juga." Harvey York tersenyum dan berkata, "Penatua Klein, kamu sudah memahami kebenaran ini, tetapi kamu hanya tidak ingin mempercayainya. Bagaimanapun, ini adalah impian dan harapan keluarga Klein selama bertahun-tahun." Harvey York masih tidak mengatakan sepatah kata pun, yaitu, jika tidak ada kekuatan eksternal yang terlibat. Dengan kemampuan keluarga Klein di Outskirt, mungkin ada peluang nyata untuk memegang kekuasaan di Outskirt. Tetapi 10 keluarga teratas, 5 klan kuno, tempat suci seni bela diri utama, dan bahkan organisasi misterius, aula panjang umur, semuanya siap untuk campur tangan dalam masalah 9 manik-manik si. Jika itu terjadi maka keluarga Klein tidak akan punya kesempatan. Jadi yang terbaik adalah tetap netral, memulihkan diri, dan bertahan hidup dengan cara yang sederhana. Atau bekerja sama dengan kekuatan besar untuk mencari keuntungan. Jika keluarga Klein ingin melawan langit sendirian, itu hanyalah mimpi. Preston Klein dapat melihat ini dengan tegas, yang cukup untuk menunjukkan bahwa dia juga orang yang cakap. "Saudara York, kamu benar-benar menarik. Tidak heran bahwa dalam waktu kurang dari setengah bulan di Outskirt, begitu banyak kekacauan dapat disapu." Preston Klein melangkah maju dan menepuk bahu Harvey York, menunjukkan sikap yang baik. "Keluarga Klein kami pasti berada di 3 besar, jika bukan salah satu yang terbaik di Outskirt. Selama bertahun-tahun, keluarga Klein kami telah berpuas diri. Berpikir bahwa dengan mengandalkan sebagai orang terkaya di Outskirt, kami bisa mendapatkan apa yang kami inginkan pada saat yang kritis. Sepertinya keluarga Klein sekarang terlalu banyak berpikir. Dalam bahasa populer, waktu telah berubah. Sepertinya penggunaan setengah dari manik-manik yang rusak untuk mengundangmu tidak sia-sia. Untuk mewakili ketulusan keluarga Klein kami di masa depan. Tidak peduli masalah apapun yang kamu temui di Outskirt, kami pasti akan melewati api dan air untuk Tuan Muda York." Harvey York tersenyum, melepas setengah dari manik-manik yang patah di lehernya dan meletakkannya di atas meja kopi.
Karena Tuan Klein sangat baik hati, aku akan membalasnya secara alami. Benda ini awalnya milik keluarga Klein. Sekarang akan aku kembalikan ke pemilik aslinya. Preston Klein mengambil Broken Beat, melihatnya beberapa kali, dan berkata, sejujurnya, Broken Beat ini merupakan bantuan besar. Sejak Tuan Muda York mengembalikan benda ini ke keluarga Klein kami, itu dapat dianggap telah memecahkan periode sebab dan akibat untuk keluarga Klein kami. Untuk menyampaikan permintaan maaf keluarga Klein kami, aku akan memberimu hadiah kecil Tuan Muda York. Saat kata-kata itu jatuh, Preston Klein melambaikan tangannya, dan segera melihat salah satu sekretaris pribadinya memegang kotak emas dengan hormat yang diberikan kepada Harvey York. Harvey York sedikit mengernyit, ada kekuatan spiritual yang tak terlukiskan di kotak brokat ini, lembut, tetapi dengan sejarah panjang. Harvey York menekankan tangan kanannya pada tutup kotak brokat, menghela napas setelah beberapa saat, dan berkata, Penatua Klein, benda ini terlalu berat. Aku tidak bisa menerimanya. Tidak berat, tidak berat. Benda ini adalah sesuatu yang harus disembunyikan keluarga Klein, tetapi di tangan Tuan Muda York, itu mungkin bisa memainkan peran nyata. Tuan Muda York, apakah kamu takut? Preston Klein berkata sambil tersenyum. Harvey York tersenyum pahit, rubah tua ini siap melompat untuk dirinya sendiri. Chapter 5773. Di samping, anggota keluarga Klein telah menebak, terutama Kendra Klein, yang membuka mulutnya sedikit saat ini, dengan ekspresi sangat terkejut. Harvey York menghela nafas, sebelum membuka tutup kotak brokat dengan tangan kanannya, dan saat matanya jatuh, matanya sedikit berkedip. Z bermata 9. Z bermata 9. Apakah itu benar-benar peninggalan suci yang diturunkan oleh leluhur keluarga Klein, Z bermata 9 yang legendaris? Rubah tua benar-benar memberimu benda ini. Pada pukul 10 malam, di sebuah kotak clubhouse, Ramona Klein memegang Z bermata 9 di tangannya, dan seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Dutchcock tidak tahu di mana menemukan mikroskop, dan setelah lama melihat Z bermata 9, dia menghela nafas. Sungguh, ini benar-benar asli. Yang pertama dari 9 manik-manik Z yang legendaris, manik-manik Z bermata 9. Pada saat ini, bahkan dengan pengalaman Dutchcock dan pemahaman Ramona Klein tentang keluarga Klein, mereka tidak dapat menerima kenyataan ini. Harvey York mengangkat bahu dan berkata, tujuan awal keluarga Klein melepaskanku kali ini adalah menginginkan manik Z bermata satuku. Pada akhirnya, itu berubah menjadi Z bermata 9 dan jatuh ke tanganku. Aku sudah menolaknya berkali-kali. Tetapi rubah tua itu mengatakan bahwa dia merasa bersalah. Semuanya sudah dikatakan dan sudah terjadi, sepertinya aku tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Terlebih lagi, salah satu tujuan terbesar dari perjalananku di Outskirt juga untuk manik-manik Z ini. Lagi pula, Harvey York menghela nafas. Dia tidak terburu-buru untuk pergi ke rumah keluarga Srey untuk mengambil Z bermata 1. Dia mengingat hal lain, lalu memandang Dutchcock dan berkata, bagaimana hal yang aku minta untuk kamu lakukan? Dutchcock melirik Ramona Klein, dan setelah melihat Harvey York sedikit mengangguk, dia berkata perlahan, Tuan Muda York, sesuai instruksimu, aku sudah mengirim timku untuk mencari beberapa petunjuk. Adapun Nona Zimmer, petunjuk yang aku dapatkan adalah bahwa dia seharusnya mendarat di bandara Outskirt dengan pesawat pribadi hari itu. Kemudian, dia dibawa langsung oleh mobil misterius. Harvey York mengerutkan kening dan berkata, misterius? Apakah ada sesuatu yang misterius bagimu di Outskirt? Dutchcock menghela napas dan berkata, Tuan Muda York, kamu tidak tahu apa-apa. Jangan bicarakan tentang tempat lain, Departemen Militer Perbatasan yang sederhana. Bahkan dengan otoritasku, aku tidak bisa menginjakan kaki sesuka hati di sana. Dan kendaraan misterius itu, aku duga berasal dari Departemen Militer Perbatasan. Harvey York berpikir sejenak dan berkata, mengapa dia pergi ke Departemen Militer Perbatasan? Ada kemungkinan. Dutchcock berpikir sejenak, lalu mengambil dokumen dari teleponnya dan meletakkannya di depan Harvey York. Harvey York meliriknya. Profilnya adalah seorang wanita berseragam militer dengan rambut pendek dan kurus, kulit berwarna gandum yang masih tidak bisa menyembunyikan kecantikannya yang tiada taraf. Wajahnya agak mirip dengan Mandy Zimmer, nona tertua dari keturunan utama keluarga Jin di Mordu. Hana Jin. Nona Jin ini orangnya tidak mudah didekati. Dutchcock menghela napas dengan emosi. Dikatakan bahwa dia diterjunkan dari Departemen Militer Mordu ke Departemen Militer Perbatasan 2 bulan lalu. Selain itu, dia saat ini adalah salah satu dari 4 komandan perbatasan. Awalnya, banyak tentara sangat tidak puas dengan pengangkatannya. Tapi Nona Alma Jin, hanya dalam 1 bulan, dia berhasil membuat seluruh Departemen Militer Perbatasan tidak memiliki suara lain. Apakah dia sangat menakutkan? Harvey York penasaran. Tidak ada yang tahu seberapa bagus dia. Dutchcock menghela napas. Tapi itulah yang membuatnya menakutkan. Di tempat di mana sesuatu berbicara dengan tinjumu, kita bisa menakut semua orang tanpa tinju. Chapter 5774. Harvey York mengangguk, lalu berkata,
Maksudmu, Mandy ada di Departemen Militer Tentara Perbatasan? Sangat mungkin. Duke Cobb mengangguk. Tapi ini tentang Kementerian Perang, jadi tidak mudah bagiku untuk menyelidikinya dengan santai. Harvey York berpikir sejenak dan berkata, apakah tidak ada seorang pun dari kita di Departemen Militer Perbatasan? Ekspresi Dutch Cobb berubah dingin, dan dia berkata perlahan. Awalnya, salah satu dari 4 komandan Departemen Militer Perbatasan adalah salah satu dari kita. Namun, komandan sudah menghilang 2 bulan lalu. Aku juga baru saja mendapat kabar. Tuan Muda York, aku curiga sekarang bahwa masalah saudara ipar dan masalah hilangnya orang-orang kita mungkin terkait erat. Dan petunjuk-petunjuk ini, mungkin pada akhirnya, semuanya bertemu pada hal ini. Ketika kata-kata itu jatuh, Dutch Cobb menatap si bermata 9 di depannya dengan makna yang dalam. Harvey York mencubit manik-manik si di depannya, menyipitkan matanya sedikit, berdiri sesaat kemudian, dan berkata, Dutch Cobb, Ramona Klein, gunakan saluranmu sendiri untuk menanyakan keberadaan manik-manik si lainnya. Karena ribuan pasukan dan kuda bertemu di luar penghalang, mereka semua ada di sini untuk 9 manik-manik si ini. Aku ingin melihat apakah kombinasi dari 9 manik-manik si ini benar-benar dapat membuktikan umur panjang. Setelah mengatakan ini, Harvey York mengambil si bermata 9, lalu berbalik untuk pergi. Setelah berpikir sejenak, Harvey York mengambil mobil lain dan pergi ke arah rumah keluarga Shrey. Manik-manik si bermata 1 itu ditempatkan di rumah keluarga Shrey, meskipun sekarang mungkin tidak dapat diketahui oleh siapapun. Tetapi hal-hal telah bergejolak selama berhari-hari, dan orang-orang yang berhati-hati mungkin telah mengetahui sesuatu sejak lama. Karena Harvey York menelepon sebelumnya, ketika dia datang ke gerbang rumah leluhur keluarga Shrey. Dia menemukan bahwa ada pemanggang barbeque besar yang sudah siap di halaman. Di atas panggangan barbeque, seekor domba panggang utuh berputar perlahan, dan terdengar suara minyak mendesis. Tidak hanya Lennon Shrey dan Arya Shrey yang ada di halaman, tetapi Ernie Shrey tidak tahu dari mana mendapatkan berita itu, dan pada saat ini, dia berada di samping Lennon Shrey dengan wajah malu-malu. Melihat Harvey York muncul, Lennon Shrey segera berdiri dan menyapanya dengan hormat. Saudara York, kamu datang tepat waktu. Kita bisa bersenang-senang. Domba utuh panggang ini dibesarkan di tanah salin alkali, dan rumput serta air yang dimakan dan diminum semuanya alami dan bebas polusi. Juga, ini aku menyembelih domba dan mengambil woolnya dan menyiapkan saus barbeque. Kamu harus mencobanya untuk menikmati rasanya. Pada saat ini, Lennon Shrey tertawa sambil berbicara, jelas sangat bangga dengan keterampilan memanggangnya. Tuan Muda York, Harvey York, Ernie Shrey dan Arya Shrey juga datang pada saat ini. Harvey York tersenyum pada mereka, menyesap soda di tangan Ernie Shrey, dan berkata sambil tersenyum. Karena aku sangat beruntung, mari kita kesampingkan hal-hal lain untuk saat ini. Mari kita membicarakannya ketika kita sudah kenyang. Mendengar kata-kata Harvey York, Lennon Shrey mempersilakannya untuk duduk, dan setelah menyeduh secangkir puer Islandia terbaik dan menyerahkannya kepada Harvey York, dia tersenyum dan berkata, Saudara York, meskipun ada beberapa hal yang penting untuk aku membicarakannya nanti. Tapi ada satu hal yang harus aku katakan dulu. Orang itu adalah Miley Shrey. Sebelum Lennon Shrey selesai berbicara, Harvey York menggelengkan kepalanya dan berkata, Tetua Shrey, jangan khawatir. Seperti kata pepatah, masing-masing memiliki tuannya sendiri. Karena Miley Shrey adalah anggota Kuil Aenar, dia secara alami akan mewakili kepentingan Kuil Aenar. Aku bisa membedakan yang benar dan yang salah tentang apa yang terjadi di Mandrake Residen, semuanya tidak ada hubungannya dengan keluarga Shrey. Mendengar kata-kata Harvey York, Lennon Shrey menarik napas dalam-dalam. Cit! Tepat ketika Lennon Shrey hendak mengatakan sesuatu, ada suara pengereman yang tidak menyenangkan dari arah pintu masuk rumah leluhur.